Korban korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana jadinya jika kejujuran justru berujung fitnah dan kecerdikan menjadi satu-satunya jalan menyelamatkan kehormatan? Kisah ini bukan hanya tentang jabatan dan kekuasaan, tetapi tentang pengkhianatan, persahabatan, serta siasat cerdas Abu Nawas yang berhasil membalikan keadaan. Simak sampai akhir, karena rencana yang ia susun benar-benar di luar dugaan. Dan inilah kisah lengkapnya. Al-Kisah, pada suatu hari, Baginda Raja terlihat kebingungan. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan yang bertugas telah mengundurkan diri karena usianya yang sudah tua. Beberapa pejabat istana yang menginginkan kedudukan tersebut pun mencoba mendekati dan merayu Baginda Raja agar diangkat menjadi Menteri Keuangan. Dan diantaranya adalah Abu Jahil. Mereka menjanjikan akan mengelola keuangan kerajaan dengan baik dan profesional. Namun Baginda Raja tidak mudah percaya. Ia sangat berhati-hati dalam mencari pengganti, sebab jabatan itu berkaitan langsung dengan keberlangsungan kerajaan. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Lebih baik aku minta pendapat Abu Nawas, pikir Baginda Raja. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana, dan singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kamu menolongku? Aku membutuhkan seseorang untuk menjadi Menteri Keuangan," ujar Baginda Raja. "Memangnya kenapa dengan menteri yang lama Paduka?" tanya Abu Nawas. "Dia sudah mengundurkan diri karena usianya yang tua, Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam sejenak. "Bagaimana kalau kamu saja yang menduduki jabatan itu?" tawar Baginda Raja. "Waduh, jangan saya Paduka. Kenapa tidak yang lain saja?" tolak Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, pekerjaan ini membutuhkan orang yang jujur, dan aku rasa kamu orang yang tepat," kata Baginda Raja. "Tapi di istana banyak pejabat pintar Paduka. Bukankah mereka juga orang kepercayaan Paduka?" jawab Abu Nawas. "Ya benar, namun aku tidak yakin mereka akan amanah. Selama ini mungkin bisa dipercaya, tapi jika sudah menyangkut keuangan, bisa saja mereka berubah Abu Nawas," jelas Baginda Raja. Abu Nawas pun hampir tak bisa menolak, karena ia pun tidak ingin jabatan itu jatuh ke tangan yang salah. Namun tiba-tiba ia teringat sahabatnya, yaitu Hamid. "Begini saja Paduka, saya punya sahabat yang jujur dan pintar. Ia juga saudagar kaya yang pandai mengatur keuangan. Bagaimana jika jabatan itu diberikan kepadanya?" "Apakah kamu yakin dia orang yang tepat?" tanya Baginda Raja. "Saya yakin Paduka, karena saya mengenalnya sejak kecil," jawab Abu Nawas. Dan akhirnya Baginda Raja pun menyetujui usulan tersebut. Hamid pun diangkat menjadi Menteri Keuangan. Berkat kecerdasan dan kejujurannya, keuangan kerajaan menjadi terkontrol dan transparan. Namun hal itu membuat beberapa menteri gusar, terutama Abu Jahil. Mereka tak lagi leluasa memanfaatkan dana kerajaan untuk kepentingan pribadi. Setiap pengajuan dana selalu dirinci secara detail oleh Hamid. "Kurang ajar, kita harus cari cara supaya Hamid dipecat," kata Abu Jahil. Mereka pun mengadakan pertemuan rahasia dan menyusun rencana yang licik. Hamid didakwa menggelapkan uang kerajaan. Tentu saja ia pun membantah. Tetapi karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk melawan fitnah tersebut, Abu Jahil dan kroninya pun menuntut agar seluruh harta Hamid disita. Baginda Raja menyetujui tuntutan itu sebagai bentuk ketegasan hukum.
Merasa diperlakukan tidak adil, Hamid pun mengadu kepada Abu Nawas. "Ini semua gara-gara kamu, Abu Nawas. Kalau aku tidak jadi menteri, aku tidak akan dipenjara dan harta aku tidak akan disita," keluh Hamid. "Apakah kamu benar-benar tidak melakukan itu, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Tegas sekali kamu bertanya begitu. Aku menerima jabatan itu kan demi menolongmu agar kamu tidak ditunjuk." Mendengar itu, Abu Nawas merasa bersalah. Lalu ia memikirkan jalan keluar. "Begini saja, Hamid. Untuk sementara, ceraikan dulu istrimu dan wariskan semua hartamu kepadanya," kata Abu Nawas. "Kamu sudah gila ya?" protes Hamid. "Sudahlah Hamid, percayalah, ini semua demi kebaikanmu." Dan setelah dijelaskan rencananya, Hamid pun akhirnya setuju. Sidang pun digelar. Hamid dinyatakan bersalah dan seluruh hartanya akan disita. "Maaf yang mulia, saya ini sudah tidak punya apa-apa," kata Hamid. "Jangan bohong, kamu ini kan saudagar kaya," bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun segera membela. "Begini yang mulia, Hamid ini telah bercerai dan seluruh hartanya diwariskan kepada mantan istrinya." "Apakah benar demikian, Hamid?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka. Sekarang saya hidup sebatang kara, bahkan menumpang di rumah Abu Nawas." Baginda Raja pun kembali berkata, "Baiklah, kalau begitu tidak ada yang bisa disita, dan rasanya juga tidak adil memenjarakan orang yang sudah kehilangan segalanya." Dan akhirnya Hamid pun terbebas dari penjara. Namun Abu Nawas belum berhenti sampai di situ. "Paduka yang mulia, kesalahan Hamid belum terbukti secara meyakinkan. Maka izinkan saya untuk menyelidikinya kembali, Paduka," pinta Abu Nawas. Dan setelah seminggu penyelidikan, terbukti bahwa Hamid difitnah oleh Abu Jahil dan beberapa menteri yang licik. Mereka pun akhirnya dipecat dan dipenjara. Dan Hamid juga kembali rujuk dengan istrinya dan mendapatkan kembali seluruh hartanya. Dan Baginda Raja kemudian meminta Abu Nawas untuk membujuk Hamid agar kembali menjabat. Abu Nawas pun menolak dengan tegas. "Hamba tidak akan melakukannya, Paduka. Hamid sudah sangat kecewa. Mengapa dulu Paduka lebih percaya kepada menteri licik daripada kepada orang yang jujur, Paduka? Dan tahukah Paduka, ia menerima jabatan itu karena kasihan kepada hamba, Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja hanya bisa menyesal atas keputusannya. Kisah selanjutnya, segelas air di masjid. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabat lamanya. Mereka duduk, mengobrol, dan membicarakan banyak hal. Sahabatnya pun meminta nasihat dari Abu Nawas agar jalan hidupnya merasa lebih baik. Namun nasihat yang diberikan Abu Nawas terasa janggal dan agak tidak masuk akal. "Maaf Abu Nawas, bukannya aku tidak percaya, tapi nasihat yang kamu berikan ini agak konyol Abu Nawas," kata sahabatnya. Abu Nawas pun tersenyum. "Loh, kamu kan udah tahu kalau aku memang orangnya begitu. Tapi bukan berarti nasihatku ini tidak memiliki makna yang dalam. Sudah banyak orang yang sadar karena nasihatku yang terkesan konyol seperti ini." Dan tak lama kemudian, anak sahabatnya yang masih kecil pun datang. "Ayah, mulai sekarang aku tidak mau sholat di masjid lagi," kata si anak. "Lah, kenapa? Apa ada teman yang menjahilimu?" tanya sang ayah. "Bukan ayah,
Tapi di masjid banyak teman-teman yang ngobrol sendiri. Ada juga yang main-main. Aku jadi tidak semangat sholat, ayah, jawab si anak. Sang ayah hanya terdiam mendengar pengakuan itu. Abu Nawas yang dari tadi mendengarkan lalu berkata, "Hei nak, sebelum kamu benar-benar berhenti sholat di masjid, aku punya satu permintaan. Bawalah segelas air, lalu kamu masuklah ke masjid dan berjalan berkeliling. Tapi ingat, jangan sampai airnya tumpah." Sahabat Abu Nawas pun heran mendengar nasihat itu. "Untuk apa anakku melakukan itu, Abu? Lagi-lagi nasihatmu terdengar konyol, Abu Nawas." "Sudahlah, turuti saja. Biarkan anakmu melakukannya," balas Abu Nawas. Karena penasaran, sang ayah pun menyuruh anaknya mengikuti perintah Abu Nawas. Dan tak lama kemudian si anak pulang dari masjid. "Bagaimana? Apakah kamu sudah melakukannya dengan benar?" tanya Abu Nawas. "Sudah, Tuan. Aku berjalan keliling di masjid dengan sangat hati-hati. Alhamdulillah tidak ada setetes air pun yang tumpah, Tuan," jawab si anak. "Lalu apakah kamu mendengar teman-temanmu yang ngobrol? Atau mungkin kamu melihat mereka yang bermain?" tanya Abu Nawas lagi. "Tidak sempat, Tuan. Aku sibuk memperhatikan gelas yang kubawa, kan supaya airnya tidak tumpah," jawab si anak. Dengan bangga, Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah hidup. Kalau kamu fokus pada tujuanmu, kamu tidak akan sibuk mengurusi kesalahan orang lain. Biarkan mereka dengan urusannya, tapi kamu tetap dengan niatmu." Sahabat Abu Nawas yang mendengar ikut kagum dengan nasihat itu. Namun tiba-tiba si anak menambahkan, "Tapi Tuan, kan tadi memang belum waktunya sholat. Jadi masjid masih sepi, tidak ada seorang pun di sana." Seketika sang ayah pun tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas hanya bisa terdiam sambil memendam kesal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pun datang ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah untuk pernikahan Abu Jahil. "Waduh, maaf ya Abu Jahil, aku baru bisa datang belakangan ini. Aku itu sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Oh, tidak apa-apa. Silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Dan ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri Abu Jahil keluar dari kamar dan berkata dengan manja, "Wahai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana sakitnya? Udah mendingan belum?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit suamiku," jawab istrinya dengan manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," tambah sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil dengan khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya keseleo," jawab istrinya. "Tangan yang mana yang sakit? Biar aku cium," kata Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu Abu Jahil menciumnya. "Gimana? Sakitnya udah hilang belum?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya dengan penuh manja. Dan setelah itu sang istri pun kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu Abu Nawas yang dari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian baru Abu Jahil. "Wah Abu Jahil, aku tuh tidak menyangka ternyata kamu sakti juga ya.
Hanya dengan menciumnya saja, semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil pun tersenyum bangga menerima pujian itu. Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kamu menyembuhkanku Abu Jahil? Pinta Abu Nawas. Ah, gampang, bisa. Beritahu aku apa penyakitmu Abu Nawas, tanya Abu Jahil. Jadi begini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Coba tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang Abu Jahil, kata Abu Nawas memohon. Abu Jahil pun menjadi emosi, ia segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Wah, gila kamu, pergi kamu, dasar orang gila, bentak Abu Jahil. Dan seketika itu juga Abu Nawas pun lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil sambil tertawa. Kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit. Dan akhirnya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain. Dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu. Hingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah, kata majikannya. Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali. Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin, hal itu tak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai, kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, Tuan Majikan, adakah yang bisa saya lakukan? Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, coba carikan aku tabib Abu Nawas. Aku sudah berat dengan sakitku ini. Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ngajak orang banyak? Tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, ini biar saya tidak bolak-balik Tuan. Maksudmu gimana Abu Nawas? Tanya sang majikan bingung. Jadi gini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya.
Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur. Kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja, balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Karena seringnya diundang ke istana, Abu Nawas selalu menerima hadiah berupa pundi-pundi uang dari baginda raja. Hadiah-hadiah itu bukan hanya karena Abu Nawas berhasil menghibur sang raja, tetapi juga karena jasanya dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di istana. Berkat keberhasilannya, Abu Nawas kini memiliki banyak uang. Penampilannya yang dulu lusuh dan dekil sekarang berubah menjadi rapi dan berwibawa. Apalagi ketika mengenakan jubah indahnya, ia terlihat tampan dan mempesona. Namun perubahan ini menimbulkan kekhawatiran di hati istrinya. Ia mulai merasa cemburu dan takut kalau suaminya akan menikah lagi dengan wanita lain. Belakangan ini suamiku selalu tampil rapi, pikirnya. Kalau kutanya, jawabannya pasti mau pergi ke istana. Masa iya setiap hari baginda raja memanggilnya ke istana? Atau jangan-jangan dia punya wanita baru? Kecurigaan istrinya semakin hari semakin besar, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menguji kesetiaan Abu Nawas. Ia menulis sepucuk surat dengan hati penuh amarah, yang isinya, "Wahai suamiku, aku sudah bosan denganmu dan aku tidak ingin tinggal bersamamu lagi." Setelah selesai menulis surat itu, ia meletakkan surat tersebut di atas meja di samping tempat tidur. Lalu ia bersembunyi di bawah kolong tempat tidur sambil menunggu reaksi dari suaminya. Tak lama kemudian pulanglah Abu Nawas ke rumah. Ketika masuk kamar, matanya langsung tertuju pada surat yang tergeletak di meja. Ia mengambilnya dan membacanya dengan tenang. Namun alih-alih sedih, Abu Nawas malah tampak senang. Dengan wajah ceria ia mengambil pena dan menulis sesuatu di secari kertas. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, lalu mengganti pakaiannya dengan yang lebih bagus sambil bersiul riang. Sambil tersenyum puas, Abu Nawas berkata, "Baguslah, akhirnya dia tahu juga kalau aku punya yang lain. Aku senang dia pergi dari rumah ini. Aku bahkan tidak menyukainya sama sekali. Sekarang saatnya aku menemui wanita impianku dan mengajaknya tinggal bersama aku." Setelah berkata demikian, Abu Nawas melangkah keluar rumah dengan gembira. Istrinya yang mendengar semua ucapan itu dari kolong tempat tidur langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sakit hati dan hancur. Ternyata benar dugaanku, suamiku tega melakukan ini. Tangisnya makin keras sambil duduk termenung. Ia meratapi nasibnya. Dengan badan lemas dan air mata bercucuran, ia melihat secari kertas di atas tempat tidur. Penasaran, ia pun mengambil dan membacanya. Tulisan di kertas itu berbunyi, "Hei bodoh, kakimu kelihatan. Aku keluar sebentar untuk beli roti." Mendadak tangis sang istri berubah menjadi tawa. Ia tak bisa menahan geli dan akhirnya tertawa terpingkal-pingkal menyadari betapa cerdiknya suaminya. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas sering dianggap bodoh oleh banyak orang. Hal ini disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang terkadang tampak di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah sosok yang sangat pintar dan cerdas. Ia dikenal luas akan kebijaksanaannya yang luar biasa. Banyak orang, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa, ingin bertemu dengannya dengan satu tujuan, menguji seberapa cerdas dan pintar Abu Nawas sebenarnya. Orang-orang itu biasanya hanya tahu sedikit ilmu, tapi mereka seringkali merasa telah memahami berbagai hal secara mendalam. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni setiap pertanyaan dan tantangan mereka dengan sabar. Ia bahkan kerap berbicara menyesuaikan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Jadi tidak heran jika terkadang ia terlihat seperti orang bodoh. Itu semua semata-mata untuk menyesuaikan dengan orang yang sedang dia hadapi. Pada suatu sore, setelah selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Dengan langkah yang tenang, ia berjalan keluar menuju kebun luas miliknya yang terhampar hijau di belakang rumah. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas sorbannya, membiarkan rambutnya tergerai, dan duduk santai di bawah pohon arbai. Angin semilir berhembus lembut, menggerakkan ranting dan daun-daun pohon. Abu Nawas menatap kebunnya yang luas dengan penuh rasa syukur. Di sana tumbuh berbagai tanaman buah yang ia rawat dengan penuh perhatian. Matanya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah lebat. Buah-buahnya semakin membesar. Itu pertanda sebentar lagi ia akan bisa memanen hasil kebunnya. Alhamdulillah, ini benar-benar berkah yang luar biasa, gumam Abu Nawas dalam hati. Dan seperti biasa, setiap kali melihat kebesaran ciptaan Allah, Abu Nawas merenung dalam diam. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa ya tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya mudah patah itu bisa menghasilkan buah sebesar ini? Nah, sedangkan pohon arbe yang aku duduki ini tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil saja. Apakah Tuhan tidak keliru menciptakan tanaman-tanaman ini? Abu Nawas termenung cukup lama. Sesekali angin yang berhembus menggerakkan ranting-ranting pohon arbai hingga bergesekan satu sama lain. Tiba-tiba sebuah pohon arbai kecil yang matang jatuh dan mengenai kepalanya yang sedang terbuka tanpa sorban. Aduh, kata Abu Nawas terkejut dan mencari tahu apa yang menimpanya. Dan setelah melihat-lihat, ternyata itu adalah buah arbai kecil yang matang. Ia pun memungut buah itu dan memandangnya dengan seksama. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum lebar. Sepertinya aku tahu jawabannya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya, katanya dalam hati. Ia pun melanjutkan renungannya. Bayangkan kalau buah arbe sebesar buah labu, pasti kepalaku sudah hancur kena buah yang jatuh itu, kata Abu Nawas tertawa kecil menghibur dirinya sendiri, lalu kembali memuji kebesaran dan keadilan Sang Pencipta. Kisah selanjutnya, Seminar Maut. Dikisahkan beberapa pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang banyak. Kawan-kawan, aku ada ide nih. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nah, nanti
kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, usul salah satu dari mereka. Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir, timpal yang lainnya. Nah ini, aku setuju. Ide bagus, sahut mereka serempak. Dan akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di sebuah seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal sebagai orang yang pandai, makanya kami memilihmu Abu Nawas, pinta mereka. Abu Nawas pun hanya terdiam sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres dengan maksud mereka. Tapi jika ia menolak, pasti mereka akan menyebarkan kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan seminarnya diadakan? Tanya Abu Nawas. Besok siang, jangan sampai tidak datang ya Abu Nawas, jawab mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilakan naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita memalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah berdiri di atas mimbar, Abu Nawas pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak tahu Tuan Abu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, lalu apa gunanya saya berbicara di sini? Jawab Abu Nawas. Lalu ia turun dari mimbar. Para tokoh masyarakat yang ingin mempermalukannya menjadi marah. Kenapa kamu bersikap seperti itu Abu Nawas? Ucap mereka. Loh, kalian kan mengaku pintar, tapi kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Jadi apa gunanya aku berpidato? Jawab Abu Nawas sambil pergi meninggalkan acara. Dan keesokan harinya mereka kembali menemui Abu Nawas. Kali ini mereka berpura-pura meminta maaf dan kembali memintanya untuk berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Dan pada hari berikutnya seminar kembali diadakan. Setelah naik ke atas mimbar, Abu Nawas pun kembali bertanya, para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Ya, kami tahu, jawab mereka kompak. Kalau kalian sudah tahu apa yang akan aku katakan, maka apa gunanya aku berbicara? Cuma buang-buang waktu, ujar Abu Nawas sambil turun dari mimbar. Para hadirin kembali bingung dan kesal. Salah satu dari mereka kemudian berkata, aku punya ide bagus. Kalau Abu Nawas bertanya lagi, kita bagi dua kelompok. Satu kelompok menjawab tidak tahu, satu lagi menjawab tahu. Pasti dia akan bingung. Semuanya setuju dengan rencana itu. Mereka pun kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengundangnya kembali berpidato sekali lagi. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari yang dinanti pun tiba. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah naik ke atas mimbar, Abu Nawas pun bertanya, para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan aku katakan? Sesuai rencana, sebagian menjawab, ya kami tahu. Dan sebagian lagi menjawab, tidak tahu. Namun, jawaban itu tidak membuat Abu Nawas kelimpungan. Ia justru tertawa. Baiklah kalau begitu. Yang sudah tahu tolong sampaikan kepada yang belum tahu ya, ujar Abu Nawas lalu turun dari mimbar dan pulang dengan tenang. Rencana mempermalukan Abu Nawas pun gagal total. Mereka semua terheran-heran dengan kecerdikannya. Dan akhirnya para tokoh masyarakat dan pemuka agama pun memutuskan untuk menemui Abu Nawas kembali. Abu Nawas, kami tahu
Kadang kita sering berselisih pendapat denganmu, tapi dengan aksi-aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu memang orang yang sangat cerdik, Abu Nawas. Tapi kami penasaran, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan kemarin? Abu Nawas pun tertawa dan menjawab, yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu. Nah, sebenarnya kalian ini ingin mencemoohku kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan itu berulang kali. Sejak awal kalian datang, aku sudah punya firasat. Jelas-jelas kita sering berselisih. Tiba-tiba kalian meminta aku berpidato. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu wajar, tapi jangan sampai dijadikan permusuhan dong, kata Abu Nawas menasehati. Mereka pun terdiam. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa menebak rencana licik mereka. Dan akhirnya mereka menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari baginda raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, baginda raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji baginda raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan? Tanya baginda raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja, Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam tertipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka." Baginda raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan baginda raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali, aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau bisa, pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal, Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan. Aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada baginda raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda raja pun menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambil pohon itu." Setelah mendapat izin dari baginda raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba,
sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada baginda raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang, Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda raja justru tertawa mendengar pengakuan sang komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan bohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas baginda raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur baginda raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa baginda raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib, silakan dibeli, sandal ajaib," teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sandal?" tanya Abu Nawas. "Iya, apakah ini sandal ajaib?" tanya pemuda. "Oh, tentu saja tuan, sandal ini sandal ajaib," jawab Abu Nawas. "Saya tuh ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu. "Hah, gimana? Maksud tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas lagi. "Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini.
Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu Tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu Tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah Tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini Tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang Tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu Tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini bermula ketika ada seorang pedagang dari kota Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap pelanggan yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangan yang dijualnya dibanderol dengan harga yang terjangkau. Ia hanya mengambil sedikit untung. Hal inilah yang membuat dia makin disukai dan dicintai oleh orang banyak. Sementara di depan toko milik dia berjualan, ada toko seorang Yahudi yang memiliki barang jualan sama persis seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi itu juga berprofesi sebagai rentenir. Dikenal juga sebagai orang yang kejam dan tak kenal ampun, sehingga banyak orang yang membencinya. Selain itu, si Yahudi juga mematok harga yang sangat tinggi untuk barang jualannya, dan seringkali terlihat memaksa para pembeli. Wajar jika tokonya sepi dan tak laku. Tetapi karena dia juga menjadi rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Dia berani memberi pinjaman berapapun, tapi dengan syarat bunga yang sangat tinggi. Bila telat membayar, rumah si peminjam akan disita untuk menjadi miliknya. Sifat kejam itu menjadikan dirinya semakin kaya raya. Hal ini tentu membuat orang-orang makin benci kepadanya karena sifat-sifatnya tersebut. Suatu hari pedagang yang baik hati itu membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Karena di situ tidak ada orang lain yang bisa meminjami modal selain si Yahudi, ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang.
Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Dia tidak meminta rumah sebagai jaminan, tetapi meminta jaminan yang di luar nalar. Boleh kamu meminjam padaku, tapi harus kau kembalikan 2 kali lipat. Kalau kamu nggak bisa mengembalikannya tepat waktu, aku berhak memotong daging bagian mana saja di tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diminta si Yahudi, pedagang itu pun merasa terkejut dan heran. Loh, kenapa jaminannya harus daging di tubuhku? Biasanya kan kamu meminta rumah untuk dijadikan jaminannya, tanya si pedagang. Kalau nggak mau, ya sudah nggak usah. Aku juga nggak memaksamu, balas si Yahudi dengan ketus. Dikarenakan memang sedang membutuhkan uang, si pedagang itu akhirnya menerima syarat berat tersebut. Adapun surat perjanjian dipegang oleh si Yahudi. Beberapa bulan kemudian, nasib naas menghampiri si pedagang. Entah suatu apa, ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang gak laku. Lalu hari yang ditentukan untuk mengembalikan uang kepada si Yahudi pun tiba. Si pedagang itu pun tidak mampu membayarnya. Ingat, sesuai dengan surat perjanjian kita, kamu harus memberiku 1 kilo daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, ujar si Yahudi. Permintaan jaminanmu itu gak wajar. Kita selesaikan saja di pengadilan, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Berangkatlah mereka berdua kepada Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, aku meminta hakku sesuai dengan perjanjian, tapi ia nggak mau memberikannya, kata si Yahudi mengadu. Setelah membaca dan mengetahui isi surat perjanjian itu, Tuan Hakim kemudian berkata, lalu daging bagian mana yang kamu inginkan? Aku ingin daging bagian lehernya, Tuan Hakim, jawab si Yahudi. Tentu saja keinginan si Yahudi bengis itu membuat Tuan Hakim terkejut. Sebab dalam pemikiran Tuan Hakim, si Yahudi sama saja ingin membunuh si pedagang tersebut. Tapi kalau Tuan Hakim menolak, maka dirinya akan dianggap tidak adil, karena ada bukti sah surat perjanjian di antara keduanya. Lantaran bingung, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda perkara ini sampai berhari-hari. Hingga setiap hari, si Yahudi mendatangi Tuan Hakim meminta untuk menuntaskan perkara tersebut. Kasus pun sampai ke telinga masyarakat dan menjadi bahan perbincangan mereka. Kasus ini juga terdengar oleh Abu Nawas. Sosok cerdas dan humoris itu pun segera mendatangi Tuan Hakim. Tuan Hakim, boleh perlihatkan surat perjanjian itu kepadaku, pinta Abu Nawas. Setelah menerimanya, sejenak Abu Nawas terdiam. Tidak berapa lama, ia pun mendapatkan jalan keluarnya. Tuan Hakim, saya akan membantu Anda menyelesaikan kasus ini. Sekarang coba panggil kedua orang itu, kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah si pedagang dan si Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu menulis surat perjanjian, kamu setuju bahwa kalau kamu tidak bisa membayar tepat waktu, maka si Yahudi akan memotong 1 kilo daging di bagian mana saja di tubuhmu yang diinginkannya? Iya Tuan Abu, benar itu, jawab si pedagang. Lalu apa yang kau harapkan dari kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik Tuan Abu, jawab si pedagang dengan pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, izinkan saya menjadi hakim dalam kasus ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurutku nggak ada yang susah dalam polemik ini. Sesuai surat perjanjian yang mereka berdua setujui, si Yahudi berhak meminta haknya, yaitu mengambil daging 1 kilo dari tubuh si pedagang yang dia mau. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, ujar Abu Nawas. Hal ini tentu membuat kaget Tuan Hakim. Tuan Hakim kira Abu Nawas akan membela si pedagang tersebut. Sedangkan si Yahudi merasa puas dan senang, karena dendamnya akan segera terbalaskan. Bagian mana yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada Yahudi. Aku ingin bagian lehernya, jawab si Yahudi dengan bangga. Baiklah, permintaanmu dikabulkan.
Tuan Hakim, tolong ambilkan pisau untuknya, pinta Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim menyerahkan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena sebentar lagi si pedagang akan mati di tangannya, tanpa ia harus melanggar hukum. Kamu boleh memotong daging leher si pedagang itu. Tapi ingat, hanya sekali potong, dan tidak boleh kurang atau lebih dari 1 kilo. Kalau sampai kurang atau lebih, maka kamu harus dihukum mati, dan harta kekayaanmu akan disita oleh negara, kata Abu Nawas dengan tegas. Spontan si Yahudi terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. Ia berpikir, mana mungkin hanya 1 kali memotong dapat 1 kilo daging dengan pas. Si Yahudi terdiam sejenak. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu akan segera tercapai? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Abu, saya nggak bisa. Saya ingin mencabut tuntutannya saja, ucap si Yahudi dengan suara ketakutan. Akhirnya si Yahudi pulang dengan perasaan takut. Sedangkan si pedagang baik hati itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkannya. Kisah selanjutnya. Di dalam hidup kita, perjalanan gak akan selalu lurus dan mulus. Terkadang banyak sesuatu di luar rencana yang terjadi. Entah sesuatu itu yang menyenangkan kita, atau sesuatu itu yang membuat kita benci. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa kita bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu. Jadikan sesuatu yang tidak kita sukai menjadi senjata untuk kita. Tentang membalikan keadaan, kita semua sudah tahu jagonya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Sepertinya Abu Nawas selalu menang dalam setiap tantangan atau masalah-masalah yang ia hadapi. Bukan semata-mata karena masalahnya itu ringan, tapi karena Abu Nawas cerdik dalam merespon masalah yang datang kepadanya. Seperti pada kisah kali ini, alih-alih marah karena dikatain dengan kata-kata kotor, Abu Nawas malah menjadikan kata kotor itu sebagai senjata untuk melawan balik. Dan berikut kisah lengkapnya. Diawali ketika Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang dialaminya, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas saja? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi untuk permasalahanmu, kata salah satu kawan Abu Nawas. Justru itu, tujuanku ke sini memang untuk menemuinya. Tapi kok dia belum datang juga ya? Balas Abu Jahil. Tunggu aja sebentar, nanti dia juga pasti ke sini, timpal kawan lainnya. Dan benar, tak berapa lama datanglah Abu Nawas. Nah, itu dia orangnya udah datang, seru mereka kepada Abu Jahil. Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku ya, tanya Abu Nawas. Iya nih Abu Nawas. Tuh Abu Jahil, katanya lagi ada masalah. Barangkali kau bisa membantunya, jawab mereka. Apa benar Abu Jahil? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. Iya Abu Nawas, aku datang ke sini memang untuk minta bantuanmu, jawab Abu Jahil. Oh, memang apa masalahmu? Tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil kemudian menceritakan permasalahan yang sedang dialaminya. Baiklah Abu Jahil, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf, aku nggak bisa, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Abu Jahil terlihat gembira, karena ia yakin dengan bantuan Abu Nawas, pasti masalahnya akan selesai. Terima kasih Abu Nawas, besok aku tunggu di rumah ya, balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan penuh harapan, Abu Jahil menantikan kedatangan Abu Nawas. Akan tetapi, sampai waktu menjelang siang,
Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba untuk bersabar. Tapi ketika waktu sudah menunjukkan sore dan Abu Nawas masih belum juga datang, hal ini membuat Abu Jahil merasa geram. Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau ke sini. Sudah sore begini tapi belum datang juga. Akhirnya ia pun memutuskan untuk langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Tapi sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol karena ia merasa telah dibohongi oleh Abu Nawas. Dengan penuh kedongkolan, ia menulis pada secari kertas dan menempelkannya di pintu rumah Abu Nawas. Tulisannya berbunyi, "Orang bodoh." Ia pun lalu meninggalkan rumah Abu Nawas dan pergi mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Kawan-kawan Abu Nawas ini yang sedang berkumpul bertanya kepada Abu Jahil. "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres masalahmu?" Abu Jahil pun menjawab, "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku kira dia sedang bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Enggak Abu Jahil, justru dari pagi dia tidak ke sini. Kirain dia ke rumahmu," jawab mereka. "Wah, emang dasar kurang ajar, bikin emosi aja. Aku tempelin tulisan di rumahnya itu," kata Abu Jahil. "Tulisan? Tulisan apa Abu Jahil?" tanya mereka. Abu Jahil kemudian menjawab, "Aku tulis orang bodoh, aku tempelin di pintu rumahnya." "Waduh, jangan begitu Abu Jahil. Nanti kalau Abu Nawas marah gimana? Bisa aja kan karena dia lupa Abu Jahil," kata kawan-kawan Abu Nawas. Biar mikir dia. Orang ditungguin malah pergi entah kemana," jawab Abu Jahil dengan emosi. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan tergopoh-gopoh. "Aduh, maaf Abu Jahil. Aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku itu diundang Baginda Raja. Jadinya aku buru-buru ke istana. Sampai aku lupa datang ke rumahmu," kata Abu Nawas. Begitu ya? Lalu bagaimana? Kok sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil dengan kecewa. "Ya tadi waktu aku pulang ke rumah, aku lihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang ada di situ pun tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Jahil langsung pergi dari situ dengan menahan rasa malu.